Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Iman dan Islam, iman yang semakin meningkat dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, baik puasa, salat tarawih dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan itu semua telah berhasil menguatkan iman dan takwa kita. Salah satu indikasinya alhamdulillah yang bisa kita lihat, terutama di Masjid Al-Muslimin ini, semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan tak pernah surut. Amin ya rabbal alamin. Pada umumnya yang kita lihat di masyarakat kita, menghadapi Idul Fitri menjelang akhir Ramadan, semangat mulai menurun, atau perhatian serta konsentrasi beralih ke tempat lain. Di medsos itu ada anekdot, ada lelucon yang dibuat orang sebagai kritik bagi kita semua kaum muslimin. Jadi ada dua orang, yang satunya megang teropong, itu sedang mengintai hilal Idul Fitri. Sehingga oleh temannya ditanya sama yang megang teropong ini, ditanya temannya, gimana kawan? Hilal Idul Fitri mulai kelihatan? Oh iya kawan, ini mulai nampak sangat jelas sekali nih hilal Idul Fitri ini. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Apa tanda-tandanya? Ini kelihatan ada dua tandanya. Yang pertama, masjid mulai kosong. Yang kedua, tempat perbelanjaan mulai penuh sesak. Nah, rupanya itulah fenomena umum, ciri-ciri umum yang terjadi di tengah masyarakat kita kalau Idul Fitri sudah mulai mendekat, Ramadan sudah hampir berakhir, masjid-masjid mulai kosong. Sehingga di tempat lain juga ada yang bikin leluconan, dicari jamaah kami yang hilang dari masjid, terutama dari shop-shop yang di belakang. Karena pada awal-awal sampai pertengahan shop belakang masih penuh. Dari pertengahan atau dari 20 sampai terakhir shopnya mulai mengalami kemajuan. Alhamdulillah di Masjid Al-Muslimin tidak seperti itu. Jika tradisi atau suasana budaya yang ada di masyarakat kita menghadapi Idul Fitri itu kita hadapkan dengan hadis Nabi, sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi Idul Fitri, menjalani hari-hari akhir Ramadan, maka suasana budaya, tradisi kita itu perlu kita renungkan kembali. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa akhir-akhir Ramadan itu justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan semangatnya untuk beribadah. Antara lain dijelaskan di dalam hadis Nabi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bergiat lagi, lebih meningkat lagi semangatnya di ashrul awakhir, di 10 malam yang terakhir, yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Mala yajtahidu fi ghairi, yang itu belum terjadi pada hari-hari sebelumnya.
Jadi hadis itu memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa di Asyrul Awakhir itu Rasul mencontohkan semangat untuk beribadah itu justru harus ditingkatkan, dilipat gandakan. Intensitas ibadah itu lebih meningkat lagi. Itu juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Karena Rasulullah SAW syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa amara ahlahu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pada malam 10 yang terakhir itu, yang pertama syadda mi'zarahu, dia mengencangkan sarungnya. Kemudian ahya lailahu, ia hidupkan malam-malamnya. Wa amara ahlahu, ia ajak seluruh keluarganya. Nah, hadis ini menguatkan yang pertama tadi, bahwa Nabi lebih berkonsentrasi lagi. Konsentrasinya lebih meningkat, lebih fokus untuk beribadah di 10 malam yang terakhir, dari malam 21 hingga akhir Ramadan, sampai dia mengencangkan sarungnya. Artinya meninggalkan kedekatan dengan keluarga, dalam arti dengan istrinya. Karena memang bahasa Islam itu sangat sopan untuk menyebut hal-hal yang agak-agak sensitif itu dibungkus dengan bahasa yang sangat sopan. Mengencangkan sarungnya. Ia hidupkan malam-malam Ramadan itu. Artinya lebih banyak meleknya pada malam-malam Asyrul Awakhir itu untuk lebih meningkatkan intensitas ibadah di malam-malam itu. Bahkan lebih dari itu, meramaikan suasana itu. Artinya agar itu tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga menjadi umum, menjadi aktivitas bersama-sama, terutama dimulai dari keluarga dekat. Ia ajak keluarganya untuk melakukan itu, untuk lebih konsentrasi lagi, meningkatkan intensitas ibadah di malam-malam yang terakhir. Dan itu diwariskan kemudian oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan, diceritakan bahwa para sahabat menjelang berakhirnya bulan Ramadan, menjelang kepergian bulan Ramadan itu, sebagian merasa sedih, bahkan menangis, terseduh-seduh, sedih mendalam, diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam, bahkan sampai menangis. Akan ditinggalkan oleh Ramadan, ibarat akan ditinggalkan oleh kekasih tercinta. Kira-kira mengapa mereka sampai menangis akan ditinggalkan Ramadan? Yang berbeda dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Diliputi oleh kegembiraan, gegap gempita, kue-kue semua. Mengapa? Itu bisa dipahami. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Disebutkan, sering disampaikan oleh para khatib, oleh para penceramah. Qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Bulan yang di dalamnya penuh kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang melekat di bulan Ramadan itu. Setiap datang bulan Ramadan, maka datang kebaikan-kebaikan itu. Pergi bulan Ramadan, maka pergi juga kebaikan-kebaikan itu. Pergi juga keistimewaan-keistimewaan itu. Suasana kehidupan bermasyarakat kita yang berubah ketika bulan Ramadan, walaupun perubahannya itu mungkin bersifat hanya sementara, tapi itu adalah kebaikan. Belum lagi disebutkan lagi dalam hadis itu, di dalamnya tuftahu abwabul jannah
fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ada yang mengartikannya dengan makna hakiki, artinya betul seperti itu, pintu surga itu dibuka dan pintu neraka ditutup. Tapi ada yang mengartikannya dengan makna majazi, makna kiasan. Pintu surga ditutup, dibuka artinya peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh bagi orang-orang yang beriman terbuka sangat lebar, sehingga itulah pintu-pintu surga yang perlu dimanfaatkan kalau kita menginginkan kehidupan surga. Pintu-pintu neraka ditutup, peluang-peluang untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa sangat kecil, mengecil, karena secara kolektif kita melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, melakukan amal-amal soleh dan kebaikan, menjaga jangan sampai ibadah puasa kita batal, sehingga semua yang kita lakukan bersama-sama adalah kebaikan. Peluang untuk melakukan dosa yang bisa membawa ke dalam kehidupan neraka. Sehingga sekali lagi dengan perginya bulan Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan, maka berakhir pula lah segala keistimewaan itu. Itu akan bisa dijumpai lagi pada tahun yang akan datang. Tapi siapa yang bisa menggaransi bahwa kita yang hidup di Ramadan ini bisa berjumpa dengan Ramadan 1438 Hijriah yang akan datang dengan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan. Para sahabat pun tidak ada yang merasa dirinya tergaransi, terjamin bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan itu, sehingga mereka menangis. Kemudian terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, ba'da man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh, kata Nabi, celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya untuk berada di bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Doa itu diucapkan oleh malaikat di hadapan Nabi. Nabi mengaminkan doa itu dan disampaikan kepada para sahabat. Antara lain 3 kali Nabi mengamin itu, antara lain salah satu potongannya itu, celakalah bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya tak berhasil diampuni. Mengapa dosanya tidak berhasil diampuni? Karena dia tidak sungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan puasa sungguh-sungguh dan qiyamul lail sungguh-sungguh. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Dua-duanya ghufira lahu. Pertama, siang harinya puasa sungguh-sungguh, malam harinya qiyamul lail sungguh-sungguh. Dua itu menjadi sarana dosa diampuni. Kalau sampai tidak diampuni, nah itu dalam hadis Nabi itu celaka. Nah, jangan-jangan para sahabat merasa jangan-jangan kita termasuk orang yang celaka itu, karena ternyata ibadah puasa kita tidak tergolong sebagai ibadah puasa yang diterima. Sehingga di akhir-akhir ini doa mereka adalah doa minta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, yang Engkau menyukai pengampunan, maka ampuni, maafkan dosa-dosa kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita mengikuti jejak Rasulullah, sunnah Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat, lebih mengkonsentrasikan diri, memanfaatkan akhir-akhir detik-detik akhir bulan Ramadan tahun ini dengan memaksimalkan ibadahnya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menggaransi bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang akan bertemu lagi dengan Ramadan 1438 Hijriah. Detik-detik terakhir lebih kurang 3 malam dengan malam ini.
2 hari, 3 hari ya, 3 hari. Besok Senin, Selasa, 2 hari. Senin, Selasa. Insyaallah mudah-mudahan bisa bareng hari Rabu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita manfaatkan sungguh-sungguh akhir-akhir Ramadan kita ini dengan lebih mengkonsentrasikan diri untuk memaksimalkan ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.